Saya akan memenuhi tugas sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lili Setiawati, MPD. Ini saya akan membahas yang pertama itu ada Arab pra-Islam, yang kedua periode Mekah, dan yang ketiga periode Madinah. Yang pertama itu ada Arab pra-Islam. Nah, ada asal-usul bangsa Arab. Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada Arab Baidah, yaitu Arab kuno yang sudah punah seperti Ad, Tasyamud, Tasyam, Judais, Imlak, atau disebut juga bangsa raksasa. Nah, yang kedua Arab Aribah. Arab Aribah yaitu kaum Arab yang keturunan dari Yarib bin Yashbud bin Qatan atau Arab Qataniyah. Nah, yang ketiga Arab Mustarabah yaitu garis keturunan dari Ismail atau Arab Adnaniyah. Yang kedua, politik dan pemerintahan. Bangsa Arab sebelum Islam tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan tidak pernah tercipta kesatuan politik di seluruh Jazirah Arab. Kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Jazirah Arab bagian selatan umumnya berdaulat atas wilayah mereka yang sempit dan sebatas masyarakatnya, dan mereka juga suka hidup berkabilah-kabilah. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan, baik nomadik maupun menetap, hidup dalam budaya kesukuan Baduy. Organisasi dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Yang keempat, ekonomi dan perdagangan. Kehidupan orang Arab sebelum Islam, ekonomi mereka bersumber dari perdagangan dan peternakan. Kelima, moral dan agama. Kondisi akhlak dan moral masyarakat saat itu sangat merosot dan jauh dari norma-norma. Seringnya terjadi penindasan dan kekerasan. Keenam, kesenian. Kesenian sekitar Mekah banyak terdapat pasar-pasar kesenian. Pasar-pasar tersebut dijadikan pusat keramaian bagi penyair-penyair Arab. Di antaranya yang terkenal yaitu Ukas dan Julmajaz. Dan yang ketujuh, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam berkembang ilmu nujum, ilmu falak, dan ilmu-ilmu sebagainya. Pertama, masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika Muhammad masih berada di dalam kandungan. Kemudian Muhammad diserahkan kepada ibu pengasuhnya, Halimah. Setelah kurang lebih 2 tahun, beliau berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika beliau berusia 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu. Setelah Aminah meninggal, Abdullah Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat beliau. Yang kedua, masa kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tak kala usia beliau mendekati 40 tahun, beliau suka mengasingkan diri. Ketika pengasingan diri di Gua Hira memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan mengutus Jibril kepadanya yang membawa beberapa ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan atau Lailatul Al-Qadar. Allah memuliakan beliau dengan mengangkat menjadi Rasul dengan diturunkannya Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Sebelumnya wahyu diturunkan, kemudian beberapa pertama, hijrah Rasulullah SAW. Melihat pesatnya dakwah Islam di Yasrib dan masuknya suku Aus dan Khazraj, maka Nabi memerintahkan umatnya untuk berhijrah ke kota tersebut. Yang kedua, membangun masyarakat Islam.
Selama 13 tahun, Nabi Muhammad SAW telah menegakkan tauhid di Mekah dengan penuh tantangan dan siksaan dari kaum kafir. Selama itu belum terbentuk komunitas Islam karena jumlah yang sedikit dan penuh tekanan musuh. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah terbentuk masyarakat Islam. Membangun masyarakat Islam di Madinah yaitu: yang pertama, membentuk pemerintahan. Yang kedua, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Ketiga, dakwah. Keempat, militer. Kelima, ekonomi dan sumber keuangan negara. Tiga, masa peperangan. Yang pertama, ada Perang Badar. Kedua, Perang Uhud. Ketiga, Perang Ahzab. Keempat, Perang Khaybar. Kelima, Fatur Mekah. 4. Wafatnya Rasulullah SAW. Wafat pada saat waktu duha, sedang panas-panasnya, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Umur beliau pada saat itu telah mencapai 63 tahun, lebih 4 hari. Rasulullah hidup 3 tahun lamanya setelah memakan kambing yang telah diracuni di Khaybar. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.